bekal menuju kematian itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kamu dapat dengan memohon ampunan, beristighfar dan bertaubat meninggalkan dosa-dosa. Kamu mau berbekal menuju kematianmu, tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Udah deh, ucapkan selamat tinggal buat dosa-dosa. Adik-adik yang sudah umur 20-an tahun, belum datang jodoh, Ustazah saya pacaran ya. Jangan. Kenapa Ustazah? Dosa. Tinggalin dosa. Kamu belum tentu punya waktunya buat taubat. Kamu belum tentu sisa waktumu itu mencukupi untuk kamu bertaubat. Nggak usah deket-deket sama dosa. Ya Ustazah, kalau nggak pacaran kita nggak nikah Ustazah. Siapa bilang? Banyak kok orang-orang nikah nggak pakai pacaran. Dan banyak juga orang pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Betul? Betul? Ngapain kamu menghabiskan energi, menghabiskan rasa hanya untuk menjaga jodoh orang? Ngapain? Udah jauh lebih aman, kamu nggak usah jagain jodoh orang, kamu jagain hidup kamu sendiri. Sebab yang akan mendapatkan balasannya adalah dirimu sendiri. Dek, Nabi Muhammad tuh seneng sama pemuda-pemuda yang taat lebih daripada senengnya Nabi Muhammad sama orang-orang tua yang taat. Jadi kamu nggak usah nunggu tua buat taat, kamu nggak usah nunggu tua buat deket sama Nabi Muhammad. Justru di saat kamu masih muda, andai pun kamu nanti sampai tua, justru di saat muda nih kesempatan kamu buat deket sama Nabi Muhammad. Sebab Nabi seneng sama pemuda-pemudi yang hidup dalam menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijanjiin barengan sama Nabi Muhammad. Dijanjiin ada dalam naungan di bawah arsy-Nya Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Syab nasya fi taatillah, pemuda, pemudi, laki-laki, perempuan, muda yang hidup dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu umur masih 17 tahun tapi sudah istiqomah tahajud, Nabi cinta padamu. Kamu umur masih 17-18 tahun, akan tetapi kamu istiqomah baca Al-Quran, Nabi cinta padamu. Umur masih belasan tahun, tapi kamu udah punya zikiran yang kamu istiqomahkan baca. Kamu udah punya solawatan yang kamu istiqomahkan baca. Kamu bahkan nyaris hafal kitab-kitab maulid yang berisi sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Fix, kamu pantas dicinta sama Nabi Muhammad. Kamu punya kesempatan besar untuk bisa jadi orang yang kelak di hari akhirat nanti membersamai Nabi Muhammad. Tinggalin dosa, dek, tinggalin dosa. Gak ada pentingnya. Kamu gak akan seneng nantinya sama dosa itu. Kelihatannya kayak bagus tapi bikin sumpek. Kelihatannya kayak enak tapi bikin hati gelap. Kelihatannya kayak membahagiakan, padahal itu hanya akan menyusahkan hidupmu saja. Tinggalin dosa. Semua yang ada di sini, yang tua, yang muda, tinggalin dosa, tinggalin dosa. Itu cara kamu biar bisa berbekal menuju kematian yang indah. Yang terakhir, kamu pengen berbekal menuju seindah-indah kematian adalah dengan mencintai orang-orang soleh. Gaulmu itu loh benerin. Gaulnya sama orang bener, biar kamu bisa bener. Sayangnya sama orang bagus di mata Allah, orang soleh, orang solehah. Sayangnya sama ulama, sayangnya sama guru-guru, gitu kan? Sama ustadz, sama ustadzah, sama kiai, sama bunyai, sama habib, sama habibah, sama hubabah. Itu bikin kamu bisa jadi orang-orang yang meninggalnya nanti dalam keadaan-keadaan yang indah. Tentu di akhirat kita semuanya ingin dikumpulkan dengan orang-orang baik. Maka kalau kamu di akhirat nanti dikumpulkan orang baik, caranya adalah bersamalah dengan mereka dari sejak di dunia. Bersamalah dengan mereka dari sejak di dunia. Hadirlah di majelis-majelis ilmu, yang seneng dengerin kajian-kajian dari para ulama, yang seneng melantunkan bersama-sama maulid, solawat, istighfar bareng-bareng, doa bareng-bareng, qiyam bareng-bareng. Kebersamaanmu
dengan apapun di dunia akan membuatmu bersama di akhirat nanti dengan orang-orang yang kurang lebih sama. Hadirnya, senangnya di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir, majelis maulid kayak begini, sangat pantas nanti dikumpulinnya di akhirat dengan orang-orang soleh soleha. Kamu pikir orang-orang soleh soleha kumpulnya di mana kalau bukan di tempat-tempat yang semacam ini? Makanya, ayo bismillah, cintai mereka. Andai pun kamu nggak lagi bersama dengan mereka, para ulama-ulama, para hamba-hamba Allah soleh-soleha, tetaplah bersama dengan mereka dalam doa. Saat doa, sertakan hamba-hamba Allah yang soleh-soleha. Guru-gurumu doain, ulama-ulama doain, orang-orang tercinta di sisi Allah doain. Ustazah, kan nggak manfaat ya Ustazah, saya ini kan orang punya banyak dosa, ngapain doain guru-guru saya, orang-orang taat semua, ahli-ahli ibadah semua, ngapain saya doain? Saya jauh lebih perlu buat didoain sama mereka daripada saya mendoakan mereka. Andai pun begitu, ini masalah keberpihakan, ini masalah kebersamaan, ini masalah urusan penautan hati. Teman-teman saudaraku sekalian, saya doakan guru-guru saya doakan Habib Umar bin Hafid, saya doakan Hubabah Nur, saya doakan Habib Zain bin Smith, saya doakan mereka biar hidupnya menyenangkan, biar betah hidupnya di dunia, biar sehat. Saya doakan mereka biar semakin dicinta Allah, semakin disayang Allah. Saya doakan semoga lancar dakwahnya, semoga bahagia hidupnya, saya doakan. Teman-teman saudaraku sekalian, saya doakan. Walaupun saya yakin saya lebih memerlukan doa mereka daripada doa saya. Apalah arti doa saya untuk mereka? Saya tahu itu. Tapi saya tetap berdoa untuk sebuah keberpihakan. Saya doa untuk sebuah keberpihakan. Saya doa. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kamu tahu nggak? Kalau ada artis-artis dunia, aktor-aktor dunia, pemain bola sakit misalnya, yang doain ribuan orang, yang doain bahkan mungkin jutaan orang mendoakan orang tersebut, yang bahkan mohon maaf banyak diantara mereka yang gak beriman kepada Allah. Yang bahkan banyak diantara mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang mau mendoakan orang tersebut? Itu dia tuh namanya keberpihakan, penautan hati. Kita doain guru-guru kita walaupun kita merasa kita lebih perlu doa mereka daripada doa kita, daripada mereka terhadap doa kita, biar Allah tahu ada orang-orang soleh dalam lisan-lisan kita. Biar Allah tahu ada mencintai para ulama di dalam hati kita. Biar Allah lihat hati kita punya cinta yang besar kepada hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah. Pada akhirnya biar Allah tahu kita ada di jalan mereka, kita ada di jalan mereka. Biar semoga di akhirat nanti Allah membersamakan kita bersama dengan mereka. Penting mencintai orang-orang soleh, sebab almar'u ma'aman ahab, seseorang di akhirat nanti hanya akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Dan yang paling penting buat kita cintai, nomor satu yang ada di puncaknya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka bekal terbesar untukmu datang di negeri akhirat adalah dengan kamu mencintai dan banyak menyebut nama Nabi Muhammad dalam solawat-solawatmu.